Pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan KPK. Ibu Mei, namanya Felicia, ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ketemu sama mantan pacarnya Kaisang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan bahwa barang bukti berupa ponsel milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto masih digunakan untuk keperluan mendalami kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Menurut juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa majelis hukum memiliki keyakinan yang sama dengan KPK di mana tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai prosedur. Dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasto Kristianto nampaknya pontang-panting, serang sana, serang sini. Biasanya kalau ada gelaran pilkada, pilpres, orang selalu mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Pilihan rakyat adalah kehendak dari Tuhan. Dan ini yang aneh adalah ketika habis ketemu dengan mantan Kaisang Pangarep, Hasto Kristianto menyebut suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana menurut pemirsa? Masa suara Felicia Tisu suara Tuhan? Menurut opini saya itu sangat aneh bin luar biasa. Oke, para pemirsa, kita saksikan bagaimana kelakuan Hasto Kristianto yang diburu KPK karena terduga menyembunyikan buronan Harun Masiku. Akankah berkelit dari KPK? Karena HP dari Hasto Kristianto sendiri tidak bisa diambil kembali. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Baru-baru ini ada foto bareng sama Mbak Tisu, itu tuh terus pakai jaket kader juga. Apakah sudah masuk PDI Perjuangan? Terus captionnya kan membahas masa lalu. Apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya Kaisang? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, namanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih Mas Hasto salah satunya yang disampaikan itu? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya Pak, apakah merapat ke partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan
Kemudian ketika PD Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket langsung dipakai dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini. Mas, ini kan yang juga lagi ramai ada Wong Cilik yang habis dikata-katain sama Gus Miftah sebagai partai yang memang membela Wong Cilik. Ada tanggapan soal itu atau misalnya mendesak atau memecat Gus Miftah dari posisi? Ya, ini memberikan suatu energi bagi kami untuk semakin turun kemudian menggalang mereka karena begitu mudahnya Wong Cilik termasuk pedagang es kemudian dilecehkan, diperlakukan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi saya lihat Gus Miftah kan juga sudah minta maaf dan kemudian juga melakukan berbagai langkah-langkah koreksi. Ini yang kita harapkan. Maka buat Wong Cilik jangan pernah ragu bahwa martabatnya itu adalah sebagai warga negara Indonesia punya hak yang sama dengan yang lainnya. Dan melalui pemilu inilah kita wujudkan bahwa satu suara pedagang es itu sama dengan satu suara Pak Jokowi. Tapi perlu untuk kemudian dicopot nggak sih? Ini kan posisinya sebagai utusan presiden. Kalian tahu berita terbaru nggak? Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ketemu sama mantan pacarnya Kaisang. Namanya si Felicia Tisu. Pastikan dulu itu tisu muka atau tisu basah. Pak Hasto, Anda itu seorang sekjen. Kalau sekjen itu biasanya ketemu sama mantan ketua umum, mantan presiden, mantan menteri, bukan mantan pacar orang. Piye to iki, Mas? Ono ae sampai dikit tok ganjol tok. Hati-hati Mbak Felicia, kena ganjal nanti. Menurut pemberitaan katanya Hasto yang diundang sama si Felicia, nggak terbalik. Bukannya udah janjian Kia? Ya kan? Nanti Mbak Felicia kalau ditanya wartawan, Mbak yang undang aku, bilang aja gitu ya. Nggak malu. Masa jumpa sama mantan pacar orang? Itu Pak Hasto bawa istri nggak? Bu Hasto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan bahwa barang bukti berupa ponsel milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto masih digunakan untuk keperluan mendalami kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku. KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tim kuasa hukum PDIP terhadap penyidik KPK. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Bagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengumumkan keputusan nomor 360 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU nomor 360 tahun 2024 itu, pihak terkait merupakan pihak ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu, pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37
Ada 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 30 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dibacakan, yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada. Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan. Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya. Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan. Pemirsa, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan KPK terkait pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK akan melakukan pemanggilan ulang Hasto Kristianto, namun jadwalnya belum ditentukan. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto menyatakan seharusnya hari ini Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun hingga Kamis sore, Hasto tidak terlihat hadir di KPK. Belakangan KPK menerima informasi bahwa Hasto tidak bisa hadir. KPK memastikan akan memanggil ulang Hasto dalam waktu dekat. Sementara itu KPK belum bisa merinci informasi yang akan diulik dari Hasto Kristianto. Namun KPK menegaskan Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Atribusi itu didasari pekerjaannya dalam administrasi kependudukan. Tentunya diberikan kesempatan penjadwalan ulang yang sampai dengan saat ini belum diinformasikan kepada kami kapan waktunya, tetapi tentunya akan dijadwalkan ulang. Nah, kalau pertanyaannya tiba-tiba saya tidak bisa menjelaskan dalam kapasitas apa saksi HK dimaksud
dipanggil di perkara DJK. Tapi nggak mungkin tidak ada kaitan terus dipanggil. Tentunya ada mungkin alat bukti yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan, maupun ada keterangan saksi-saksi lain yang perlu dikonfirmasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, copot menyopot itu kan urusan dari presiden. Ya, tentu saja kami percayakan kepada Presiden Prabowo, karena sejak awal ketika pidato pengukuhan beliau itu kan menegaskan komitmennya untuk memberikan contoh yang baik. Bahkan Presiden Prabowo juga menegaskan siapapun yang menyakiti rakyat, siapapun yang tidak menjalankan program-program pemerintahan termasuk memberantas korupsi, beliau akan bertindak tegas. Jadi kami percayakan kepada Presiden Prabowo. Tadi kan di ruangan konferensi tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibran juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi sekolah partai kan lambang idealisme, komitmen terhadap konstitusi, proses kontestasi yang sehat, tanpa campur tangan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Pak Sekjen, untuk surat pemberhentian Pak Joko ada kemungkinan nanti disampaikan tanggal 27 Desember nanti pemecatan surat resminya, surat. Ya, jadi tadi kan kami sudah tegaskan di konferensi pers tadi, PD Perjuangan ini sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI digerakkan dengan ide-ide, cita-cita, pemikiran tentang Indonesia Raya. Ketika seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme, cita-cita, pergerakan PD Perjuangan, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagaimana dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, ya itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Itu sudah sangat tegas, masyarakat sudah bisa melihat itu. Nah, sehingga kenapa harus diributkan lagi? Yang penting kami move on, terus pilkada ternyata rakyat sudah dan tetap memberikan kepercayaan pada PDI Perjuangan. Ini menjadi modal yang sangat baik. Ya, 17 angka istimewa dan kemudian juga mengikuti tahap pilkada. Jadi nanti acaranya akan seperti apa sih Pak di tanggal 17 itu? Ya, nanti kita buat seperti protokol partai. Ya, karena di sekolah partai ini dibangun seluruh idealisme tentang Indonesia Raya kita. Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk uang cilik, disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat sehingga kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya pun mengambil momentum di sekolah partai ini. Sekjen, mau nanya 27 kader ini bentuk pelanggaran umumnya seperti apa Pak Sekjen? Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain. Sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan semenjak Pilpres lalu dan Pilkada? Atau Pilkada aja? Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah itu seperti itu. Mekanisme partai juga sudah dijalankan ya Pak Hasto, karena sudah mengingat track recordnya ada yang dipanggil sudah. Sudah, bahkan Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu juga sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres,
Dan kemudian terkait dengan pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada 3. Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada.